Sama juga Alkitab begitu kasih tahu sama kita, jangan berbuat dosa ini ya, bahaya loh, nanti dirimu seperti begini, jangan ya. Dikasih petunjuknya kan. Di akhir daripada buku manual diberitahu apa? Kalau terjadi apa-apa, bawa ke dealer resmi. Resmi, ada kata resmi loh. Kalau nggak dibawa ke dealer resmi, jaminan nggak kami tanggung. Salah satu dealer resmi adalah ibadah hari Kamis di tempat ini. Amin. Jadi kalau ada kerusakan ke sini, datang ke sini. Ini dealer resmi. Datang hari Minggu ke gereja, jangan cari jawaban sama orang lain. Jaminan nggak ditanggung. Ayo. Amin. Makanya baca buku manualnya. Buku manualnya itu adalah Alkitab. Jangan sampai nggak dibaca. Hari ini kita mau belajar sebuah prinsip yang penting bagi kita. Kenapa saya katakan penting ini? Karena kita harus bisa bedakan antara orang Kristen dan orang yang agama Kristen. Kita harus mempertanyakan itu kepada diri kita juga, bahwa hari ini saya ini orang yang sekedar hanya kenal Tuhan di dalam otak pikiran saya yang sangat terbatas, dan saya bahkan membatasi Tuhan. Atau saya adalah orang yang menjadi pengikut Kristus. Itu beda. Kalau kita berani bilang bahwa saya adalah orang Kristen, berarti saya harus mengerti orang Kristen itu apa. Berarti saya harus mengerti bahwa saya ini pengikut Kristus. Itu arti orang Kristen. Kalau saya mengatakan bahwa saya orang Kristen dan saya pengikut Kristus, saya harus juga mengerti pengikut Kristus itu berarti harus ngapain. Harus tahu isi hati Tuhan, harus yang namanya penyerahan total kehidupan sama Dia. Itu kehidupan orang yang menjadi pengikut daripada Kristus. Alkitab mengatakan berulang kali bahwa Tuhan itu berjalan di depan manusia. Bahkan Tuhan mendahului manusia. Jadi kalau kita sekarang sedang menatap besok hari Jumat, Tuhan sudah ada di hari Jumat, menyiapkan yang terbaik bagi kita semua. Karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir, Dia ada di hari esok, Dia ada di hari ini, bersama dengan kita, menuntun kita kepada hari esok. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan sekedar maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Kita tidak. Kita sama sekali tidak. Jadi siapa kita yang mau ngatur-ngatur Tuhan? Siapa kita yang sudah diberitahu bahwa kita ini hanya lewat saja di bumi ini? Yang mau ngatur-ngatur Tuhan, bahkan kita memegang erat apa yang kita merasa kita miliki di dalam bumi ini. Nah, ini prinsip-prinsip seperti begini harus perlahan-lahan kita mulai kikis dari hidup kita. Kita harus kasih tahu sama diri kita sendiri, saya ini pengikut Kristus. Saya ini harus mengejar isi hati Tuhan. Saya harus belajar untuk menyerahkan semua kehidupan saya sama Dia. Dan apapun hasilnya, apapun yang Dia buat, walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya akan selalu belajar untuk bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan maha tahu, saya tidak. Walaupun hari ini yang Dia biarkan terjadi, yang Dia kasih tahu sama kita itu kita nggak suka. Itu sebabnya level, saya pernah kasih tahu, level yang paling bawah di dalam kehidupan seseorang itu adalah tidak lihat, tidak percaya. Tidak lihat, tidak percaya. Dan sampai nanti kita menutupkan mata di bumi, kita nggak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalah kenapa? Karena orientasi kehidupan kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Karena mata jasmani kita pasti akan mempengaruhi isi hati kita dan isi pikiran kita. Dan selama kita hidup, Alkitab sudah memberitahu bahwa kita akan hidup di tengah-tengah sebuah kegelapan yang luar biasa di dalam dunia ini. Makanya Alkitab katakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Bahkan Alkitab katakan apa? Jaga pintu gerbang hatimu. Kalau matamu tidak dijaga, yang masuk adalah sampah, yang masuk adalah kegelapan. Betapa gelap hidupmu, karena di sekelilingmu udah gelap. Terang Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, itu kalau kita baca di Perjanjian Lama selalu dikatakan terang Tuhan ada di atas manusia. Bahkan kalau kita baca kisahnya tentang Musa, waktu dia menerima 10 perintah Tuhan, mukanya bercahaya. Tetapi Paulus bilang begini, cahaya yang ada di muka Musa itu pudar loh. Karena Tuhan tidak lama-lama di situ. Makanya Tuhan, ketika roh Tuhan ada di atas manusia, selalu dikatakan di atas manusia, itu nggak selalu ada di atas manusia. Nanti kalau sudah waktunya dia akan tinggalin. Nggak pernah dibilang roh Tuhan ada di dalamnya. Masuk perjanjian baru, roh Tuhan hidup di dalam kita. Di dalam setiap kita loh. Terus yang perlu kita pahami juga adalah begini, dulu
Manusia itu yang diciptakan sama Tuhan diberikan kekekalan di dalam sini. Kekekalan itu berarti dikasih GPS, Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikasih pin drop. Kita kalau buat buka Google Map, mau ke arah mana, kita klik, nanti ada pin dropnya. Oh, harus ke situ. Itu kekekalan di dalam sini. Berarti manusia cari pin drop itu, manusia cari arahnya itu, yaitu apa? Tuhan. Makanya semua manusia pasti cari Tuhan, pasti. Makanya saya kalau ketemu orang agnostik sama ateis, saya suka tersenyum. Kamu tuh lagi cari Tuhan, kamu sok tahu aja kamu. Dia cari Tuhan kok, nggak ada yang nggak cari Tuhan. Semua ayat Alkitab itu adalah kebenaran yang hakiki dan sesungguhnya. Jadi ketika berbicara sama orang-orang ateis, sama orang-orang agnostik, jangan debat kusir. Mereka lagi cari Tuhan kok. Kalau mereka menyatakan bahwa saya tidak percaya sama Tuhan Allah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, dia akan cari sosok Tuhan lain dalam hidupnya. Udah pasti gitu. Bisa karirnya, bisa uang, bisa jabatan, bahkan ketidakpercayaan dia itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Karena dia harus punya Tuhan. Semua manusia harus punya sosok Tuhan dalam hidupnya. Nggak mungkin enggak. Karena manusia nyari kok. Jadi ini 2 teman saya datang ke rumah kan. Oh, berkali-kali datang ke rumah. Kesal di awal saya. Karena mau kepancing debat kusir gitu. Karena mencibir Tuhan terus gitu kan. Ketika saya nggak tanggepin, ketika saya cuma dengerin, mereka makin betah ke rumah. Makin betah ya sampai jam 1 pagi kadang-kadang. Sampai saya pikir dalam hati, Tuhan debatin aja biar nggak datang lagi ya Tuhan gitu. Tuhan bilang jangan, itu lagi nyari, soalnya ada kekekalan dalam hati mereka. Dibiarin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah 6 bulan dua-duanya terima Yesus. Dua-duanya terima Yesus, dua-duanya jadi radikal buat Tuhan. Dan waktu mereka ngomong, mereka bilang begini, kok bisa ya Bill gini? Mereka akhirnya bilang gini, terima kasih ya, nggak didebatin. Kalau debatin kita udah kabur dari sini. Saya bilang gini, saya udah tahu karena ada kekekalan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kamu lagi cari Tuhan. Terus mereka bilang begini, kok jadi puas ya hidupnya? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran firman, kamu akan dipuaskan. Kepuasan hanya ada di dalam situ. Udah dikasih GPS-nya, udah dikasih arahnya, udah dikasih yang namanya petunjuk di dalam Alkitab. Makanya Alkitab adalah buku manual. Manual artinya the manufacturing mind, pikiran daripada sang pencipta ada di situ. Makanya kalau kita beli HP, kita buka boxnya, yang kita lihat adalah buku manual, bukan HP-nya. Dibaca nggak? Iya, saya juga nggak baca. Lihat, lempar. Kita udah kesenangan lihat HP-nya. Terus kita mau belajar tentang fungsi HP, kita nggak lihat buku manualnya, kita tanya sama siapa? Sama teman. Ini bisa apa ya? Pernah loh, satu hari saya punya HP waktu berapa tahun yang lalu, 1 tahun setelah saya punya, saya baru tahu dia punya fitur yang hebat. Loh, kok bisa begini ya? Teman saya bilang, lah itu udah dari dulu pas kamu beli udah ada. Saya nggak tahu kenapa, karena nggak baca buku manualnya. Dan setelah kita baca petunjuk-petunjuknya bisa apa saja, setelah itu pasti ada ketentuan-ketentuan di situ yang mengatakan apa? Jangan dipakai dalam air misalnya. Jangan dibanting, jangan dipakai dekat api misalnya. Sama juga Alkitab begitu kasih tahu sama kita. Jangan berbuat dosa ini ya, bahaya loh, nanti dirimu seperti begini, jangan ya, dikasih petunjuknya kan. Di akhir daripada buku manual diberitahu apa? Kalau terjadi apa-apa, bawa ke dealer resmi. Resmi, ada kata resmi loh. Kalau nggak dibawa ke dealer resmi, jaminan nggak kami tanggung. Salah satu dealer resmi adalah ibadah hari Kamis di tempat ini. Amin. Jadi kalau ada kerusakan ke sini, datang ke sini, ini dealer resmi. Datang hari Minggu ke gereja, jangan cari jawaban sama orang lain. Jaminan nggak ditanggung. Ayo, amin. Makanya baca buku manualnya. Buku manualnya itu adalah Alkitab. Jangan sampai nggak dibaca. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti, orang-orang itu akhirnya memang ya ini memang kondisi dunia begitu. Nggak lihat nggak percaya. Itu terjadi sama Raja Ahaz. Raja Ahaz itu adalah orang pertama kali yang dikasih tahu kata Immanuel itu Raja Ahaz loh. Di Yesaya 7 sama Nabi Yesaya. Dia dikepung sama beberapa raja-raja. Terus Nabi Yesaya datang ngomong gini, bos, udahlah bos, itu Tuhan mau bantu kamu loh. Tahu Raja Ahaz bilang apa? Gak usah ngerepotin Tuhan, gak usah. Karena dia gak lihat sosok Tuhan toh. Terus dia bilang apa? Udahlah ini yang udah pasti-pasti aja. Ada yang namanya Raja Asyur mau tolong saya. Udah biarin dia aja yang nolong gitu. Gak lihat, gak percaya. Akhirnya apa? Oh dibantuin memang sama Raja Asyur, tapi dimintain upeti, dijajah secara ekonomi. Akhirnya yang terjadi adalah anaknya dia yang namanya Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur, mau diambil teritorinya. Itu level paling bawah, nggak lihat nggak percaya. Level paling atas, level di atasnya, udah lihat nggak percaya, udah blek bener, udah lihat loh nggak percaya. Siapa? Petugas kubur Yesus ngasih tahu sama mahkamah agama, bos bangkit loh dia bos, jangan ngomong gitu loh. Kamu harus kasih tahu bahwa murid-muridnya mencuri tubuhnya. Hoax itu tersebar sampai hari ini. Nggak sampai 5% di Israel percaya Yesus.
Udah lihat, udah ada pernyataan resmi loh, gak percaya. Level yang ketiga, lihat baru percaya, normal. Siapa? Thomas. Gak percaya toh? Pas udah lihat baru percaya. Oh iya percaya gitu. Coba lihat Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena kamu telah lihat aku, makanya kamu percaya. Nah, ini level yang paling tinggi. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dikatakan begini, berbahagialah mereka. Atau bahasa aslinya diberkati, makarios. Diberkatilah kita semua yang ada di dalam ruangan ini, yang hari ini tidak melihat Yesus secara fisik, namun percaya. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Nah, masalahnya gini sekarang. Kalau ini terjadi sama orang yang hanya sekedar agama Kristen, gak bisa dia. Gak bisa ngalamin yang begini, percuma udah. Dikasih tahu apa aja udah nggak mungkin masuk ke dalam pikirannya dia. Bahkan kebenaran jadi kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14. Kebenaran jadi kebodohan. Nggak bisa, karena apa? Bukan pengikut Kristus. Bukan orang Kristen. Orang agama Kristen. Bahkan orang agama Kristen itu yang saya sering kasih tahu jemaat, orang agama Kristen tuh punya istilah. Istilahnya napas. Napas artinya dia hanya datang ibadah Natal dan Paskah. Makanya napasnya agak-agak terseok-seok napasnya, napas kehidupannya. Nah, sekarang coba lihat ya, ini bukti ya. Yosua 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, coba saya bacakan ya. Yosua 1 ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan bilang begini. Hambaku Musa telah mati. Ya, Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ini peralihan. Semua kepemimpinan Musa diserahkan kepada Yosua yang akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini ya janji Tuhan yang kalau kita baca selanjutnya ini detailnya luar biasa. Coba lihat ya ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wow, semua yang kamu injakkan kakimu itu milikmu. Padahal dia belum ke situ loh. Tuhan udah kasih jaminan, semua yang kamu injak itu milikmu. Berarti kamu berangkat sekarang dengan posisi yang sudah menang. Karena Tuhan udah kasih. Bahkan ayat 4, teritorinya detail teritorinya. Dari padang gurun gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, tanah orang Het sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semua itu akan jadi daerahmu. Detail. Kurang detail apa lagi coba. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seumur hidup. Siapapun mau lawan kamu, kalah dia. Wow. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan pernah aku tinggalkan kamu. Itu kedengarannya kalimat-kalimat itu persis dengan apa yang kita sedang alami dan hidupi hari ini sebenarnya. Kenapa? Karena udah termeterai lagi. Lebih hebatnya lagi termeterai di kayu salib ketika Yesus katakan selesai. Berarti hari ini pemulihan, kesembuhan, mujizat semuanya sudah tersedia bagi kita semua. Sudah tersedia. Makanya saya selalu katakan kepada orang-orang yang sedang bergumul dengan penyakit, nggak apa-apa sih berdoa minta kesembuhan, oke lah, normal lah. Berikutnya jangan berdoa seperti itu lagi. Ngomongnya dengan iman, bilang begini, terima kasih Tuhan, kesembuhan sudah tersedia bagi aku. Kita harus berdoa dari posisi yang di dalam paradigma kita, posisi yang sudah menang. Kenapa? Karena Tuhan ada di masa depan kita, Tuhan yang memegang tangan kita, dan kita adalah pengikutnya. Kalau kita memberikan semua hidup kita kepada Dia, Allah Elohim langit dan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir, harusnya kita tenang, harusnya. Apapun yang terjadi, walaupun saya nggak suka sama jawaban doa saya misalnya, pasti ujungnya membawa kebaikan bagi saya, pasti gitu. Makanya firman Tuhan mengatakan, aku memberikan semua, aku memenuhi semua keperluan atau kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Itu yang Tuhan katakan. Nah, setelah dikasih semua secara detail ini, Tuhan tahulah Yosua tetap akan berhadapan sama musuh, Yosua akan berhadapan sama tanah-tanah musuh, dia akan lihat hal-hal seperti begitu. Makanya keluarlah kalimat di ayat yang ke-6, dimulai dengan kalimat begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan kuatkan dan teguhkan, be strong and courageous ini diulang sampai 4 kali di kitab Yosua.
Karena Tuhan tahu manusia pasti akan ketar-ketir ketika lihat masalah. Perhatikan ini baik-baik. Reaksi takut itu normal. Lihat sesuatu, takut. Reaksi soalnya, reaksi. Respon kita itu nggak boleh begitu. Karena respon adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Reaksi di awal takut. Dan itu kita butuh ada reaksi-reaksi emosi seperti begitu. Misalnya di rumah tiba-tiba ada api, kan nggak mungkin orang ada api terus gini, oh api, cuman api, biarin aja. Nggak bisa begitulah. Ada reaksi takut, takut, bertindaklah dia. Nah, di dalam kehidupan juga begitu, berhadapan sama masalah apapun itu, ketika kita ngelihat, ketika kita mengalami, ada rasa takut, normal. Reaksi kok. Respon daripada itu, yang sudah terkalkulasi, sudah dipikirkan, sudah direnungkan, itu nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Itu orang Kristen harusnya begitu. Takut normal, responnya harus mengatakan begini, responnya, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan sudah mendahului aku, Tuhan memegang erat tanganku, kutip firman Tuhan, aku nggak mau hidup dalam ketakutan. Saya takut nggak ketika divonis mati sama dokter? Jelas takut, nggak mungkin nggak. Responnya harus benar. Responnya adalah sesuatu yang sudah terkalkulasi, harus betul. Ada seorang open water swimmer namanya Florence Chadwick. Dia suka berenang di alam terbuka dan berenang itu maraton. Ini kejadian dia hidup tuh tahun 1918 sampai 1995 kalau salah ya. Pokoknya zaman itulah. Nah, pernah satu hari dia itu berenang, itu saat itu belum ada GPS, belum ada Google Map. Dari sebuah pulau namanya Catalina menuju ke pantai California di daerah utara. Dan itu terkenal area itu dengan kabut. Jarak dari pulau Catalina sampai kepada tepi perairan California itu 41 kilo. Jauh loh. Berenang dia, perenang maraton soalnya. Didampingi sama beberapa perahu-perahu kecil yang di dalamnya juga ada salah satu adalah ibunya dia yang memberikan semangat kepada dia. Selagi dia berenang, tiba-tiba kabutnya turun. Memang di situ penuh dengan kabut. Saya pernah driving di daerah situ. Masuk di tol itu 2 meter di depan nggak kelihatan. Nyalakan hazard, pinggir, semuanya harus keluar cari hotel. Nggak boleh ada di jalan tol. Bahayanya luar biasa. Tebal sekali soalnya kabutnya. Florence, waktu dia dikerumunin sama kabut itu, dia nggak bisa lihat ujungnya kan, nggak ada GPS juga, nggak ada yang bisa kasih tahu. Tiba-tiba dia bilang begini sama ibunya, aku capek. Nggak pernah loh dia ngomong begitu. Kenapa dia capek? Karena dia nggak bisa lihat ujungnya. Aku capek, angkat aku aja ke perahu. Jangan, takutnya sudah tinggal sedikit lagi, teruskan, semangat. Oh nggak mempan udah, nggak mempan. Singkat cerita, Florence Chadwick dinaikkan ke atas perahu. Dan ironisnya waktu dia dinaikkan ke atas perahu, kabutnya mulai sirna. Dan ternyata jarak dari antara perahu sama pantai cuma 1,6 kilo. Dan jarak itu adalah jarak yang sangat mudah ditempuh sama seorang Florence. Dia nangis senangis-nangisnya. Dan dia mengeluarkan statement seperti begini, jangan biarkan kabut kehidupan menghalangi langkah-langkah imanmu bersama dengan Tuhan. Seringkali kita akhirnya mandek, kita nggak mau ngapa-ngapain, kita stres, kita depresi karena apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Makanya ingat firman Tuhan, kita adalah orang yang sangat diberkati ketika kita percaya walaupun kita nggak lihat. Termasuk kita percaya walaupun belum lihat hasilnya di depan. Arti kata makarios diberkati itu berarti Bapak, Ibu, dan saya akan dinyatakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Makanya hidup-hidup orang-orang seperti begitu kesaksiannya dahsyat-dahsyat. Waktu Yesus bilang sama Simon Petrus untuk menebarkan jala, Alkitab bahasa Indonesia kurang detail. Kalau kita baca Alkitab King James, Yesus bilang sama Simon Petrus, tebarkan your nets, jala-jalamu harusnya. Yang Petrus lakukan, dia hanya menebarkan jala saja, bukan jala-jala. Yang terjadi adalah ikannya begitu banyak, koyak robek jalannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu kasih tahu begini, supply-nya aku selalu lebih besar daripada kapasitas yang kamu bisa handle. Rugi kalau kamu tidak perbesar kapasitas imanmu. Makanya itu kalimat keluar, engkau adalah orang yang diberkati ketika engkau tidak lihat namun engkau percaya. Perbesar kapasitas imanmu, maksudnya apa? Tuhan, makin kita berserah, kita Pak, imannya itu bukan sesuatu usaha, upaya manusia, bukan. Jadi gimana Pak punya iman yang luar biasa? Makin berserah, makin besar kapasitas imannya.
makin berserah, makin pasrah sama Tuhan, makin bilang Tuhan apapun yang terjadi itu untuk kebaikan saya, makin besar kapasitas imannya. Itu maksudnya. Nah, ini yang mengerikan. Ya, coba lihat Markus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-12. Coba lihat. Markus 3 ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang sungai Yordan, daerah Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Berbondong-bondong orang datang karena mendengar apa yang dilakukannya loh. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya karena udah terlalu banyak orangnya. Kenapa? Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Hati-hati, banyak orang hanya kejar kesembuhan, hanya kejar mujizat, hanya kejar berkat, hanya kejar apa yang Tuhan bisa kasih, dan tanpa kita sadari kita jadikan dia dewa atas hidup kita. Coba ya, coba perhatikan ya, perhatikan ini baik-baik. Banyak kan orang ngomong begini, apalagi kepada saya, dikit-dikit gini, Pak doain Pak, kenapa? Anak saya bisa dapat jodoh Pak. Pak doain Pak, supaya anak saya dapat kerjaan. Lama-lama saya bilang, saya charge ya lama-lama ya, saya rasa kayak dukun tuh gak lama-lama. Mau boarding di airport, tinggal 3 orang lagi, tiba-tiba ada yang nepok di belakang. Pak Billy ya? Iya. Bisa minta doa Pak? Kapan? Sekarang? Sekarang Pak? Sekarang mau boarding. Saya pikir ini emergency kan. Saya melipir ke kiri, bapak, istri, 2 anak. Doakan apa Pak? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak aja. Ya ampun Pak. Piye toh Pak, nanti aja kalau udah nyampe Pak. Jangan kutuskan hamba Tuhan loh. Minta doa nggak apa-apa loh. Kita perlu saling mendoakan. Cuman nggak gitu juga kali caranya. Semua kita punya roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Semua kita loh. Berarti kuasa kita sama loh. Aktifkan imanmu dong. Jadi dengar firman nih yang saya bagikan di sini ya, harus diuji. Jangan cuma katanya Pak Billy, enggak, kata Roh Kudus dan saya alami sendiri, harus gitu dong. Semua khotbah yang disampaikan harus diuji. Harus diuji gimana? Ngalami khotbahnya. Karena ada juga khotbah yang nggak benar. Kalau diuji pasti nggak benar nanti. Gitu loh. Jadi harus ngalamin Tuhan itu loh. Jadi jangan cuma dikit-dikit. Makanya ya saya kemarin ya ngobrol sama istri saya bilang gini. Tadi malam tuh saya ngomong gini. Saya tuh jarang dengar orang ya. Misalnya kayak gini. Misalnya gini lah. Pasti paling gampang, paling sering juga lah saya diminta gini. Pak doain dong Pak, bisnis lagi seret. Oh itu banyak banget. Pak doain dong Pak supaya bisnis lancar Pak gitu. Saya kadang-kadang ya dengerin gitu. Nggak apa-apa juga sih. Maksudnya ya saya tahu lah keluhan hatinya. Cuman saya nggak pernah dengar orang ngomong gini, Pak, bisnis lagi seret Pak, tolong doakan supaya saya kuat menghadapinya. Saya nggak pernah dengar tuh orang ngomong gitu. Pak, bisnis lagi seret Pak, tolong doakan supaya hikmat Tuhan ada dalam hidupku. Nggak pernah tuh saya dengar orang ngomong gitu. Selama 26 tahun pelayanan saya. Makanya beda kan, orang yang hanya sekedar kenal Tuhan sama pengikut Kristus beda. Pengikut Kristus dia tahu Tuhan bagi hidupnya. Dia tahu masalah adalah sebuah kesempatan dia belajar tekun. Makanya ketika saya disembuhkan Tuhan, ketika orang-orang datang kepada saya, Pak Billy terima mujizat kesembuhan dari penyakit kanker, bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri dan 2 anak saya diubahkan Tuhan. Itu mujizat yang paling hebat. Kesembuhan itu bonus. Kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Yang namanya perubahan karakter memerlukan respon dari kita semuanya. Pengikut Kristus akan kejar itunya. Ini malu-maluin loh ayat ini. Dan ini terjadi sampai hari ini. Yang dikejar apa? Mujizat. Makanya apa? Ibadah mujizat. Oh rame. Yang dikejar mujizatnya, bukan Yesusnya. Ibadah pertumbuhan rohani sepi. Karena orang nggak mau tahu. Ini orang-orang yang minta kesembuhan di ayat ini, mereka nggak peduli Yesus datang buat apa. Mereka nggak tahu alasan dia nanti akan mati di kayu salib buat apa. Mereka nggak tahu, mereka nggak peduli. Keinginanku yang penting aku dapat. Udah, itu paling beres sudah. Makanya berbondong-bondong datang kepada dia. Nah, ini yang ironis. Coba lihat ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia. Roh-roh jahat loh. Yang ngerasukin orang, terus termanifestasi ketika didoakan, mereka jatuh tersungkur kan di hadapannya kan.
Mereka tahu nggak bilang apa? Engkaulah anak Allah. Roh jahatnya tahu. Roh jahat tahu. Tahu Yesus bilang apa sama mereka? Ayat 12. Dengan keras Yesus itu melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ini kita harus ngerti konteksnya apa. Karena gini. Saat itu Mesias yang dimengerti sama orang Yahudi, Yesus itu adalah raja yang datang bagi hidup mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka mau. Makanya waktu dia masuk dengan keledai ke Yerusalem, teriakannya apa? Hosana, Hosana, artinya apa? Save us, selamatkan kami. Yang mereka mau adalah dia jadi raja, menyelamatkan mereka dari opresi politik. Itu yang mereka mau. Makanya Yesus bilang sama roh jahat, jangan sebarin lagi tentang saya, nanti ketika orang-orang dengar tentang saya, ini hoax makin besar, itu maksudnya. Mendingan saya ngajarin satu-satu deh, one on one. Udah jangan disebar-sebarin kemana-mana. Makanya ketika dia menyembuhkan, sering banget kan dia ngomong, jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu ya. Karena nanti yang tersebar adalah orang kenal dia karena dia menyembuhkan. Makanya kalau kita baca kan aneh loh, kenapa ya dia nggak mau kasih tahu orang-orang? Dia nggak mau orang kenal dia seperti itu. Dia nggak mau kita hari ini kenal dia hanya seperti itu. Itu sebabnya pengikut Kristus bukan sekedar kenal sama Tuhan tentang apa yang dia bisa buat, bukan. Pengikut Kristus berarti apa? Tiap hari kejar isi hati Tuhan. Tiap hari intim sama Tuhan. Makanya saya katakan apa? Intim adalah gaya hidup, bukan keharusan. Orang-orang yang harus itu adalah anak kecil. Itu harus gosok gigi, harus belajar, harus makan. Yang terjadi adalah respon daripada mereka adalah capek, lupa, berontak. Udah gosok gigi nggak dek? Lupa. Anak kecil soalnya. Makan dong dek, nanti berontak. Belajar dong, capek belajar mulu. Capek, lupa, berontak. Karena apa? Levelnya keharusan. Hari ini kita sudah dewasa begini. Ada yang telepon nanti malam ibu kita, papa kita. Nah, kamu udah gosok gigi nggak? Yang mana ada? Semua kita udah langsung tahu nanti malam sebelum tidur kita semuanya gosok gigi. Kenapa? Karena gosok gigi adalah gaya hidup hari ini. Betul nggak? Karena kita udah dewasa. Banyak orang keintiman sama Tuhan nggak gitu. Masih keharusan, makanya capek, lupa, berontak. Mesbah keluarga capek, lupa, berontak. Selalu gitu. Kalau itu gaya hidup, nagih dari dalam sini. Nagih. Kalau Bapak Ibu belum makan malam, habis ibadah ini pasti cari makan malam. Kenapa? Nagih. Nggak mungkin ada orang datang kepada saya gini, Pak bagi makan Pak, kenapa? Udah seminggu saya nggak makan. Loh kenapa? Puasa ya? Enggak Pak, lupa. Mana ada? Mana ada orang seminggu lupa makan? Kan nggak ada. Kenapa? Gaya hidup nagih dari dalam. Tapi banyak orang Kristen bilang gini, saya lupa doa Pak, saya lupa mesbah keluarga, saya lupa baca firman. Lupa. Kenapa? Levelnya masih keharusan, bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup nagih. Kalau gaya hidup bangun pagi, dia akan buka, misalnya dia buka HP, dia cari renungan harian, bukan lihat sosmed teman yang dia paling keselin. Pagi-pagi buka sosmed orang yang dia paling sebelin, luar negeri melulu, flexing terus sih, kamu nyebelin tau gak? Pagi-pagi, ampun pagi-pagi. Aduh. Makanya ketika kita mengerti ini, kalau kita jadi pengikut Kristus, kita nih dalam hidup kita punya 5 pertanyaan loh Bapak Ibu, yang mungkin kita nggak sadar, tapi kita bertanya sebenarnya. Dan kalau kita bisa jawab 5 pertanyaan ini, pengikut Kristus akan sanggup menjawab 5 pertanyaan ini, dan orang-orang seperti begini tidak akan stres hidupnya. Meaningful. Pertama, siapa saya? Ayo, siapa saya? Apa identitas saya? Itu harus bisa kita jawab loh. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi, apapun lontaran kata-kata yang verbal abuse kepada kita, bully dan lain sebagainya, kita harus mengerti begini, itu hanya opini manusia. Identitas saya serupa dan segambar seperti Tuhan. Identitas saya lebih daripada pemenang. Itu yang benar. Kita harus mengerti itu dulu. Saya adalah orang yang luar biasa. Terus yang kedua, kita harus paham nih, saya berasal dari mana? Yesus bilang apa? Kamu bukan berasal dari dunia. Kamu adalah warga kerajaan. Kamu adalah utusan kerajaan sorga. Berarti semua resources, semua apapun yang kita pikir ada sumber di dalam dunia ini, gak bisa memenuhi kebutuhan kita. Sumber kita hanya datang daripada Tuhan. Makanya saya selalu katakan begini, pekerjaan, usaha, atau belas kasihan orang lain bisa memberikan kita uang. Hal-hal itu hanya pipa, sumbernya Tuhan. Pipa bisa tutup loh, kapan aja. Bisa mandek, bisa tutup, bisa rusak bahkan pipanya. Pekerjaan bisa hilang, usaha bisa hancur, ya, nggak ada belas kasihan dari orang lain, sumber nggak pernah tutup. Makanya jangan kejar pipa-pipanya, kejar sumbernya. Karena diutus kok sama kerajaan sorga. Berarti apa? Ketika dia mengutus kita, itu berarti semua kehidupan, kebutuhan kita dijamin sama yang ngutus.
Makanya gajinya duta besar dibayar sama negara yang mengutus dia toh. Bahkan terjadi exit interview, ketika dia mau pergi ditanya sama negaranya, Bapak duta besar mau bawa siapa ke sana nanti? Istri, 2 anak. Oke, kita tulis semuanya, kita tanggung semuanya. Itu. Dia udah nggak mikirin. Kita juga gitu, kita adalah duta besar, dikatakan ambassador of Christ di Korintus. Berarti semua kebutuhan kita ditanggung sama kerajaan surga yang mengirim kita. Kita harus tahu juga masa tugas kita di bumi ini. Mazmur katakan 70, kalau kuat 80 tahun. Gak lama loh. Jadi akhirnya jangan punya hidup itu yang sampai semuanya melekat sama apa yang ada di sekitar kita. Mama saya sudah dapat bonus 81 tahun usianya. Tinggal sebelah rumah. Kalau ditanya, tante, rahasia umur panjang itu apa tante? Makan ikan, olahraga, sama minum wine katanya. Loh, minum wine tante? Iya, seperti Paulus katanya gitu. Loh gitu ya tante, ada ayatnya katanya gitu. Di mana tante? Gak tahu, ada ayatnya. Mama saya itu salah satu pendiri toko buku Immanuel tahun 67. Jadi dari tahun 67 sampai hari ini di rumah itu pasti ada stok perjamuan kudus. Dia nggak pernah mau minum anggurnya dari perjamuan kudus itu, minumnya anggurnya harus asli. Anggur asli, kalau nggak afdol katanya. Mama saya suka jalan-jalan di mall, bukan untuk beli barang, bukan oma-oma hedon, bukan. Dia suka olahraga, jalannya di mall sambil cuci mata katanya. Toko favoritnya Watson. Tahu kenapa? Karena di Watson sering ada buy one get two free. Tahu buy one get two free-nya apa? Sabun cuci tangan. Jadi sabun cuci tangan di rumah mama saya banyaknya minta ampun. Sampai kita bilang, "Mah, udah mah, jangan dibeliin terus. Ini good deal," katanya. Udah nggak apa-apa, kalau sampai kelebihan kan bisa kasih tetangganya kan saya, tinggal sebelah-sebelah. Jadi saya bilang sama istri saya, udah jangan beli sabun cuci tangan, kalau habis minta sebelah aja, banyak stok. Tadi dia kasih pesan, Bill, salam ya buat jemaat di Semarang. Kamu cepat pulang, weekend ini sama mama ya. Masih aktif. Kadang-kadang ke rumah saya, bawa botol wine. Oma-oma loh. Jalan di depan, Pak, sampai Pak, bawa apa itu mah? Saya pikir botol kecap. Wine, kita nge-wine berdua yuk gitu. Di teras rumah, sore-sore. Jantungnya kuat makanya. Itu mama saya. Tahu nggak julukan dia apa? Oma OTP. Bapak Ibu tahu OTP apa? Kalau beli sesuatu online, kan itu ada kodenya ya untuk masukin ke kredit card. Kita lihat OTP-nya di SMS, kita masukin kredit card, langsung transaksi berhasil. Itu OTP itu namanya. Dia disebut Oma OTP karena dia belanja online-nya gila-gilaan. Kita biarin aja dia belanja online, karena biar otaknya jalan terus kan. Jadi dia beli kebutuhan kayak misalnya ikan bandeng, itu dia tahu harga. Belinya di Blibli, Shopee gitu-gitu. Ini murah loh, ini bandeng tanpa duri katanya. Dia belinya pakai gituan. Kenapa dia rajin? Karena dia nggak bayar. Di akhir bulan tagihannya semua ke anak-anaknya. Yang bayar kredit cardnya anak-anaknya. Mah, ini banyak banget belanja mah. Udahlah, kan buat cucu-cucu. Ini semuanya juga kemakan. Belinya memang makanan sih. Makanan-makanan, ikan, segala macam, telur. Belinya tuh online. Dia seneng kalau ada kode OTP keluar. Itu berarti dia bilang, mama tuh senang banget. Kalau mama tuh berhasil, kredit cardnya ke-charge, seneng mama. Karena berarti mama berhasil melakukan pembelian online. Happy dia. Ya jelaslah happy, nggak bayar. Sudah lama, cukup lama. Tapi biarin aja. Biar jalan terus ini otaknya. Itu jago memang dia. Sama gituan. Nanti satu hari mungkin saya bawa. Kuat loh dia. Kalau traveling tuh masih kuat ya. Nah yang ketiga, kita harus paham. Kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa saya ada di sini? Kalau kita masih bangun, kita masih ada di sini. Tadi pagi masih dikasih napas. Berarti masih ada orang yang butuh kita di bumi ini, Bapak Ibu. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya masih hidup hari ini? Berarti ada orang yang butuh saya. Itu menunjuk kepada pertanyaan keempat. Saya bisa apa? Semua kita dikasih talenta beda-beda, dikasih zona kekuatan beda-beda loh sama Tuhan. Itu sebabnya Nehemia yang jadi juru minum Raja Artasasta, ya. Itu akhirnya yang terjadi sama dia adalah dia pindah alih profesi. Itu orang ekspatriat loh, orang Yahudi kerja di Persia.
F&B loh, dekat sama raja, gajinya luar biasa. Tiba-tiba satu hari bilang gini, saya mau pulang aja raja, minta izin ya. Kenapa? Saya mau bangun tembok Yerusalem di kampung halaman saya yang sudah terbengkalai ratusan tahun. Dari F&B pindah alih profesi jadi teknik sipil. Berhasil membangun tembok nggak sampai 3 bulan, jadi bupati di sana. Setiap orang dikasih zona kekuatan masing-masing. 2 tahun lalu anak saya yang kedua, Keaton, bilang gini di kamar. 2 tahun lalu, dia tahun depan kuliah. Dedi, mami, aku udah tahu nanti kuliah mau ambil apa. Apa dek? Sport science. Apaan tuh dek? Oh, diajarin saya sama dia. Dibukain YouTube, ini loh dek, ini loh, ini kita belajar ya dek, biar Dedi ngerti ya. Gini loh, gini. Dedi tahu F1 nggak? Ya tahu lah. Dia suka nonton F1, balapan itu. Dedi tahu nggak? Itu ya, setiap grup-grup olahraga itu mereka punya namanya, kalau dulu disebutnya trainer. Mereka punya namanya sport scientist. Kerjaannya Dad, itu dia harus kasih tahu sama pembalapnya itu untuk latihan di gym. Latihan di gym nggak boleh badannya besar-besar, nggak muat masuk kokpitnya Dad. Karena kokpitnya kecil-kecil. Makanya saya baru paham. Saya pernah pergi ke pabriknya Toyota F1 di Jepang. Itu saya diperbolehkan masuk ke kokpitnya F1, itu nggak masuk saya. Sampai tangan saya begini akhirnya. Kegedean ininya. Jadi anak saya bilang, itu nggak boleh nge-gym kayak Dedi, nggak boleh Dad. Kalau gitu nge-gymnya ngapain? Itu harus latihan otot leher. Loh kenapa? Karena mobil itu 350 km per jam. Cuma tuh dia lagi ngebut, itu kan kesentak ke belakang. Itu otot sini harus kuat Dad. Itu yang ngelatih adalah sport science. Oh gitu. Terus nanti ya misalnya Dad, ada orang olahragawan yang injured. Dia cedera. Dia umurnya 20 sama dia umurnya 35. Itu beda penanganannya, assessmentnya beda. Itu kita harus belajar. Wow. Kita cari, kita browsing dan lain sebagainya. Kita datengin beberapa sekolah karena di Indonesia nggak ada. Kita datengin beberapa tempat, dan kemarin kebetulan karena ada, saya dengar nanti Andi Amberita mau ke sini ya. Saya diundang ke gerejanya dia di Sydney kemarin, di Australia. Saya baru tahu, ternyata sport science yang terbaik itu ada di Sydney, ada di Australia. Dan mereka bilang begini sama saya juga baru ngerti. Ini kan sesuatu yang baru lagi, sebuah zona kekuatan yang luar biasa. Mereka bilang gini, Pak, Bapak kemarin nonton Olimpiade nggak? Iya. Pasti Bapak nggak perhatikan yang juara 3 siapa? Iya, saya nggak perhatikan. Kenapa? Yang Bapak perhatikan pasti juara 1 dan 2 kan? Bapak pasti ingat siapa? Iyalah, Amerika sama Cina. Bapak tahu nggak juara 3-nya siapa? Siapa? Australia Pak. Amerika itu 300-an juta loh Pak penduduknya. Cina itu miliar Pak orangnya. Australia cuma 26 juta Pak. Terus teman saya orang Indonesia bilang ini kalah sama penduduk Jawa Barat. Cuma 26 juta, juara 3 di dunia. Kenapa? Karena memang perkembangan sport science sana luar biasa. Mereka ngajarin, jadi waktu kita datang ke sekolahnya itu diajarin cara anatomi tubuh, pergerakannya harus bagaimana, kalau ototnya rusak bagaimana cara penanganannya. Ada kelas-kelas nge-gym. Sampai saya bilang kalau ada tahun 80-an saya ambil ini pasti dulu. Enak juga sekolah nge-gym terus. Ini sebuah field yang baru. Anak saya bilang ini dipakai di mana-mana. Tim NBA dia punya sport science sendiri. Dipakai di mana-mana. Saya baru paham, dan itu saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berikan zona kekuatan. Dia mengerti panggilan hidupnya, dia ngerti zona kekuatan dia. Itu sebabnya kita punya talenta, kepribadian, kreativitas, karunia berbeda-beda. Dan akhirnya pertanyaan yang kelima, setelah ini saya mau kemana? Kemana saya? Semua kita harus jawab. Bapak Ibu, di detik kita menginjakan kaki di kekekalan, jangan sampai kita malu loh dengan perbuatan kita yang kita buat di sini, yang kebanyakan komplain terus sama Tuhan. Ada banyak duka di dalam dunia ini. Kita nggak pernah didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi, betul. Nggak ada orang yang meninggal terus kita gini, pas dapat, harusnya kan begitu ya. Orang dipanggil pulang ke rumah bapak loh. Harusnya kan pas dengar kabarnya gini, ya ampun, kapan? Tadi, ya ampun, asik banget ya, udah pulang duluan. Kan nggak ada orang begitu, nggak ada. Ya ampun, gimana caranya? Jatuh di kamar, ya ampun, tapi nggak enak juga sih caranya, tapi asik juga ya dia panggil pulang ya. Terus waktu kita datang ke rumah duka misalnya, kita lihat dia di peti jenazah, ya ampun, aku kapan ya, aduh pengen banget gitu. Nggak ada orang gitu. Yang ada kita nangis. Dan bahkan kita kalau ditanya, cinta Tuhan, cinta, mau ketemu Tuhan, nanti dulu lah Pak. Karena kita nggak didesain untuk bisa sama orang kita kasih, betul. Saya tutup sama ini ya. Ini perbedaan yang luar biasa. Saya tutup sama Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Apapun yang kita sedang alami di sini nggak sebanding sama kekekalan yang nanti kita akan hadapi. Jangan sampai nanti kita merasa rugi loh. Di hari pertama kita ada di kekekalan. Kalau kita dikasih tunjuk hari-hari yang kita hidupi sekarang, kita ngerasa gini, rugi ya aku dulu ya, banyak komplain ya.
Kalau aku tahu hari ini aku kayak begini, aku akan mengucap syukur pasti dulu. Memang banyak kesulitan hidupku, tapi kan itu cuma 70-80 tahun cuma segini dibanding sama kekekalan yang terbentang sangat panjang dalam hidup kita. Gak ada artinya, ini gak ada artinya, cuma lewatin aja kok. Makin kita mengucap syukur, makin teduh hatinya, gitu loh. Daniel 3:17 mengatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Mereka diperhadapkan sama sebuah tungku api. Mereka harus menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Oke? Mereka bilang begini, ini orang yang mengenal Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Orang juga tahu kan, dia juga tahu Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan hebat, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa melepaskan, Tuhan bisa meluputkan, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Dia tahu, ini level pengenalan, tahu siapa Tuhan, tahu kesanggupan Tuhan. Perhatikan ayat terakhir ini, ayat 18. Ini yang selalu menjadi kekuatan saya kalau komitmen saya tergoyahkan sama kondisi dunia. Ayat 18 mereka bilang begini, Hanaya, Misael dan Azaria, Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan begini, tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan tidak akan tolong kami sesuai dengan keinginan kami, melepaskan kami dari tungku api yang menyala-nyala, berarti apa? Kami akan dibakar hidup-hidup. Ini nggak manusiawi loh. Regu tembak, hukuman mati, itu harus nembaknya ke sini, dada kiri, kena jantung sepersekian detik mati orangnya. Di Amerika lethal injection, kayak dikasih racun terbius mati. Ini nggak manusiawi, betul-betul prajurit aja yang mau memanaskan tungku api itu mati di depan situ. Itu ya, kalau mereka hanya levelnya pengenalan sama Tuhan, mereka lihat begitu, mereka pasti ngomong bertiga, udahlah guys, kita nyembah aja yuk. Mati loh, itu panas banget guys, udahlah kita nyembah aja. Abis kita nyembah, kita minta ampun sama Tuhan. Udahlah, panas banget, gila aja loh, dibakar hidup-hidup, pasti gitu kan? Oh, mereka nggak gitu. Mereka bilang begini, tetapi seandainya Tuhan kami tidak tolong kami sesuai dengan keinginan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dengan kata lain, jeblosin aja ke tungku api. Mereka mana tahu ada malaikat Tuhan yang menghampiri mereka dan tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Mereka mana tahu? Yang tahu itu kita, karena kita udah baca kisahnya toh. Mereka mana tahu? Mereka berjalan ke dalam kematian. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut Tuhan, bukan sekedar kenal sama Tuhan. Orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang tidak memberikan standar atau kondisi kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika teman saya baru menikah 2 tahun, anak masih 1 tahun, usia 34 dan 35 tahun, istrinya kena kanker. Dia meninggal istrinya karena penanganannya salah di akhir. Dan waktu dia telepon saya, waktu dia telepon di 6.30 pagi hari Sabtu, dia menangis, dia bilang, Kak, mereka udah kayak adik-adik saya, Kak, istriku dipanggil pulang sama Tuhan, Kak, tadi pagi jam 5.30. Bapak Ibu tahu nggak kalimat berikutnya apa? Kak, Tuhan Yesus baik. Itu adalah pengikut Kristus. Orang yang bukan pengikut Kristus kecewa sama Tuhan. Pertanyakan itu kepada dirimu hari ini. Saya hanya kenal Tuhan dengan apa yang saya mau kenal dalam otak pikiran saya yang terbatas ini, atau saya sudah jadi pengikut Kristus hari ini? Apakah saya orang agama Kristen atau saya sekarang menjadi orang Kristen yang sebenarnya? Teman saya dengan istrinya dan 1 anaknya, ini keluarga lain lagi, keluarga muda masih kecil anaknya. Mereka mempersiapkan ibadah di hari Sabtu untuk ibadah di hari Minggu di sebuah gereja kecil di luar Jakarta. Dia anak hamba Tuhan dan dia pengerja. Dia beresin ruangan ibadah yang kecil. Keluarga yang sederhana ini pulang ke rumah di hari Sabtu, mau menikmati hari Sabtu bersama bertiga saja di rumah. Keluarga yang sangat sederhana, pulang pelayanan loh, membereskan tempat ibadah buat hari besok. Mereka buka pintu rumahnya, ternyata gasnya bocor, rumahnya meledak, istrinya meninggal, suami dan anaknya luka bakar. Dan kalimat yang dia kasih tahu sama saya, dia bilang, Tuhan itu selalu baik dan setia. Itu pengikut Kristus. Itu pengikut Kristus. Mata rohaninya terbuka. Dia belajar untuk lihat sesuatu yang dia tidak lihat hari ini. Dia lihat sesuatu yang luar biasa di depan sana.
Pertanyakan itu kepada dirimu hari ini. Apakah saya hanya sekedar kenal Tuhan saja, atau saya sudah jadi pengikut Tuhan? Kalau kita jadi pengikut Tuhan, apapun terjadi dalam hidupmu, yang keluar dari mulut kita adalah gini: terima kasih Tuhan, dan Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidupku. Jadilah pengikut Kristus, hidupmu pasti merdeka, pasti dipuaskan, dan pasti dinyatakan kuasa Tuhan yang besar dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat sore malam hari ini. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Kami mau hidup kami betul-betul naik level. Nggak mau sekedar hanya kenal-kenal Tuhan. Dan bahkan pengenalan kami sama Tuhan itu hal-hal yang seringkali membuat akhirnya kami kecewa kalau itu nggak terjadi. Kami tahu bahwa Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan, mujizat, berkat itu luar biasa dari hidupmu. Tapi lebih daripada itu Tuhan, hari ini kami mau ambil komitmen untuk mengerti dan mengejar isi hati Tuhan. Bukan sekedar tangan Tuhan yang memberi saja. Kami mau duduk seperti Maria di kakimu Tuhan, mendengar suaramu, mendengar isi hatimu, supaya hidup kami dipenuhkan dengan damai, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, tahan uji, karakter yang luar biasa. Itu yang kami mau kejar. Ajari kami Tuhan, supaya kalau keinginan kami tidak dijawab, senantiasa dari mulut dan bibir kami akan mengatakan, Engkau baik Tuhan, karena Engkau tahu kebutuhan kami, dan Engkau menjawab keperluan dan kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Itu sebabnya hari ini meteraikan firman-Mu, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang terus berbicara bahkan, dan firman ini tidak akan pernah padam Tuhan, menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dan sampai kapanpun kami akan terus menyatakan, kami tahu Engkau sanggup. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami, kami tetap akan taat, kami tetap akan komit, dan kami tetap akan deklarasi, Tuhan itu baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hidup yang berharga ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan